Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang cuaca, musim, dan iklim, yaitu terdapat di tema 5, subtema 4. Nah, langsung aja tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan kembali perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Yang kedua, anak-anak dapat memberikan ciri-ciri datangnya musim. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengklasifikasikan negara berdasarkan iklim tropis, subtropis, sedang, dan juga iklim dingin. Masih ingatkah kalian apa itu cuaca? Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Lalu seperti apa ya simbol cuaca itu? Simbol cuaca ada 5. Yang pertama ada malam hari cerah, yaitu digambarkan adanya langit dan ada bulan dan bintang. Lalu ada hujan dengan digambarkan oleh awan yang hitam dan titik-titik air. Lalu ada yang awan hitam saja, yaitu menandakan mendung. Lalu ada gambar matahari menandakan cuaca yang cerah, dan ada matahari yang ditutupi oleh awan, yaitu menandakan berawan. Selain istilah cuaca, ada juga loh istilah musim dan iklim. Lalu apa ya perbedaannya? Nah, apa itu musim? Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Jadi, datangnya itu dia lebih sering, misalnya seperti musim hujan, maka turunnya hujan itu sering. Nah, di Indonesia hanya mengenal 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di musim hujan, ciri-cirinya yang pertama curah hujan yang tinggi dan terjadinya secara sering atau terus-menerus. Lalu, jumlah curah hujan di Indonesia itu bisa mencapai 1.600 mili per tahun. Nah, kalau musim kemarau ini kebalikannya. Musim kemarau curah hujannya rendah, bahkan hujan jarang sekali turun. Kenapa dia bisa jadi musim kemarau? Karena angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Nah, musim kemarau ini itu sangat berbahaya juga loh. Kenapa berbahaya ya? Karena dia bisa membunuh hewan dan tumbuhan. Karena musim kemarau ini mengakibatkan perairan kering, tanah pun menjadi kering, bahkan bisa retak-retak seperti pada gambar ini ya. Nih, oke. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan terjadi dimulai dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Sedangkan pada musim kemarau terjadi dimulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Nah, kalau di luar negeri itu dia mengenalnya 4 musim. Ada musim panas, musim dingin atau disebut musim bersalju, dan ada musim gugur dan musim semi. Nah, pertama di sini musim panas. Ciri-cirinya terik matahari sangat menyengat. Lalu daun dan tumbuhan pada layu dan kering. Nah, kalau musim salju ini terjadi karena peralihan musim gugur ke musim semi. Tumbuhan mulai ditutupi salju dan rontok. Selain itu, pada musim salju, hawanya 80% dingin dan 20% panas. Kebalikan dari musim panas. Kalau musim panas, hawanya 80 panas, 20%-nya dingin.
Nah, pada musim salju di sini hewan-hewan tidak ada yang keluar. Nah, yang ketiga ada musim gugur. Musim gugur yaitu peralihan musim panas ke musim dingin. Nah, kalau anak-anak pernah nonton misalnya film-film Korea. Nah, di situ ada musim gugur. Tumbuhan-tumbuhan, daun yang warnanya berubah dari hijau berubah menjadi kuning kecoklatan lalu pada berjatuhan. Nah, di musim gugur ini hawanya 60% dingin dan 40% panas. Matahari tidak berlangsung lama dan cuaca cenderung terkesan gelap. Nah, pada pagi hari banyak kabut dan banyak tupai-tupai berkeliaran untuk mengumpulkan makanan persediaan untuk musim dingin. Nah, yang keempat ada musim semi. Musim semi ditandai dengan tumbuhan mulai menumbuhkan tunas-tunas. Nah, di musim semi juga sayuran dan buah-buahan siap dipanen loh. Nah, di musim semi ini hawanya 40% dingin dan 60%-nya panas. Nah, hewan berkembang biak dan melakukan aktivitas. Terus, burung-burung yang tadinya imigrasi sekarang pada mulai kembali ke tempatnya. Nah, di sini ada pembagian 4 musim di dunia. Yang pertama, musim semi di bagian utara bumi mulai dari 21 Maret sampai 21 Juni. Nah, di bagian selatan bumi dimulai dari 23 September sampai 21 September. Nah, kalau musim gugur, waktunya ini kebalikan dari musim semi ya. Anak-anak bisa perhatikan sendiri tanggalnya. Lalu di sini ada musim dingin atau musim salju. Di bagian bumi utara dimulai sekitar 21 Desember sampai 23 Maret. Di bagian selatan bumi dimulai sekitar 21 Juni sampai 23 September. Nah, musim dingin ini kebalikannya dari si musim panas. Musim di dunia dipengaruhi oleh iklim. Lalu, apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim merupakan lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Bisa diamati dalam waktu yang lama, berbulan-bulan bahkan hitungan tahun. Ada pembagian iklim di dunia. Nah, di mana letak Indonesia? Indonesia berletak di tengah, di garis khatulistiwa atau disebut ekuator. Makanya Indonesia di sini memiliki iklim tropis. Lalu, pada iklim subtropis itu terdapat di bagian utara dan selatan bumi. Nah, di atasnya subtropis ada iklim sedang. Iklim sedang ini ditandai oleh hawa yang tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Nah, di atasnya iklim sedang ada iklim dingin. Iklim dingin ini yang mendekati kutub utara dan kutub selatan. Nah, negara dengan iklim tropis, subtropis, sedang dan dingin. Yang pertama iklim tropis yaitu ada Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kenya, dan Kongo. Yang subtropis di sini ada Jepang, Korea, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Di iklim sedang ada Norwegia, Swedia, dan Denmark. Dan yang terakhir di iklim dingin ada Amerika Utara, pulau-pulau di Kanada, Kutub Utara, dan Antartika di Kutub Selatan. Semoga bermanfaat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.